Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum Islam sebagai tugas dari mata kuliah akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dela Santika, nomor induk mahasiswa C1F018038 dari program studi Ekonomi Islam. Di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, sumber hukum Islam, yang kedua, jenis dan definisi sumber hukum Islam, yang ketiga, urutan pengambilan hukum Islam, yang keempat, mukjizat Al-Quran, yang kelima, fungsi dan peranan Al-Quran, yang keenam, fungsi as-sunnah, yang ketujuh, fungsi ijma, yang kedelapan, fungsi qiyas. Sumber hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut dengan hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf atau orang yang sudah dapat diberi kewajiban. Sumber hukum Islam di sini terdiri atas Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jenis hukum Islam. Ada beberapa jenis hukum Islam, yaitu yang pertama, wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua, sunnah. Sunnah ialah suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga, haram. Haram ialah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Yang keempat, makruh. Makruh ialah suatu perbuatan yang lebih baik tidak dikerjakan. Yang kelima, mubah. Suatu pekerjaan yang boleh dipilih untuk mengerjakan atau meninggalkan. Definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Urutan pengambilan hukum Islam. Pertama-tama, hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah. Bila rujukan ditemukan di dalam As-Sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam As-Sunnah. Namun, apabila rujukan tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan dari para mujtahid yang menjadi ijma atau kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumannya itu. Kalau ada penetapan hukum merujuk kepada ijma tersebut, sekiranya tidak ditemukan rujukan itu di dalam ijma, maka ditempuh qiyas. Mukjizat Al-Quran. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah. Yang kedua, kebenaran pemberitahuan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. 3. Pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi mengenai ilmu pengetahuan. Fungsi Al-Quran. 1. Sebagai al-huda atau petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Yang kedua, sebagai al-furqan atau pemisah. Al-Quran juga berperan sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga, sebagai asyifa atau obat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga untuk penyakit hati. Yang keempat, sebagai al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai nasihat yang di dalamnya terdapat nasihat pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan di jalan Allah. Peranan Al-Quran. Peranan Al-Quran untuk kehidupan manusia. Al-Quran memiliki peran yang cukup beragam
bagi kehidupan manusia seperti berikut ini. Yang pertama, menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya. Yang kedua, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, memantapkan iman Islam. Yang keempat, tuntutan dalam menjalankan kehidupan. Peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran juga berperan sebagai sumber ilmu seperti berikut ini. 1. Ilmu hukum. 2. Ilmu sejarah Islam. 3. Ilmu tentang pendidikan agama Islam. 4. Ilmu tauhid. Fungsi as-sunnah. Yang pertama, sebagai penguat atau takkid hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Yang ketiga, sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Fungsi ijma. Yang pertama, memberikan arti yang pasti atas suatu lafaz nas atau maksud yang pasti dari sebuah ayat Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan kualitas sebuah hadis Nabi dari bersifat lemah atau zani menjadi kuat atau qati. 3. Menetapkan hukum atas sesuatu yang tidak ada landasannya sama sekali dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi qiyas, untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.